air itu tunas-tunas yang keluar duluan di setiap ketiak daun. Yang Jadi, maksudnya tunas air mana? oke. Ini kan ada ketiak daun nih. Daun, ini batangnya. Ini ada 2 tunas, satu tunas air, satu tunas generatif. Nah, inilah dia. Nah, ini tunas air. Nah, ini yang kita buang ini. Tinggalkan tunas generatif atau tunas bat. Cirinya tunas generasi itu mesti satu gini ya daunnya ya? Enggak juga. Bukan, Pak. Jadi dia tunas generatif, setiap ketiak daun ada 2 tunas. Iya. Ini Pak. Nah, ini yang gampang, Pak. Ini tunas air, ini tunas generatif. Ini tunas generatif, ini tunas air. Jadi yang keluar Tahunya bahwa itu tunas generatif mana? bendol nih, Pak. Oh, ini ada penjendolannya. Bendol. Nah, Ini generatif. generatif. Yang keluar duluan tunas air. Nah, ini yang kita buang, ini kita buang. Kalau mau pembuahan ya. Iya. Kalau nggak buang jangan. Kenapa jangan dibuang? Karena ini membantu proses fotosintesis untuk mengisi nutrisi di batang. Nah, jadi ini penting. Tapi kalau mau dibuang kan nggak penting. Dibuangin, ini dibuang semua, dibuang tunas air. Nah, bagaimana kalau tunas air itu keluar sulur? Nah, kayak gini kan keluar sulur nih tunas air. Ini namanya tunas potensi. Boleh untuk dibuahkan, boleh untuk dipotong. Oke. Nah, setelah tadi dikasih pupuk MKP sama Kero 3 terus udah dibuangin tunas airnya bersih, kita pilih mata tunas yang besar di batang keras. Ya, batang keras itu tidak batang coklat dan tidak hijau. Nah, ini contohnya batang keras. Ini kan keras nih. Dia nggak hijau, nggak coklat, ya. Nggak coklat, tidak hijau kayak gini. Ini kan coklat. Ya, coklat. Ini Oke. enggak. Enggak. Nah, tidak hijau, tidak coklat. Nah, di antara coklat dan hijau ya. Nah, terus dipilih mata tunas yang besar-besar. Kemudian dipotong. Begitu dipotong yang perlu diperhatikan tidak dipupuk. Oh, tidak ada sama sekali Iya. pupuk. Awas Pak, jangan keras-keras. Kalau ini masih rentan Yang udah apa? ada pupuk. Iya, ini nih. Nah, ini bunganya, Oh, Hanya disiram saja tiap pagi disiram. Kalau tadi kan waktu kita nanam kan disiram ketika dia mau kering. Iya. Nah, kalau pembuahan wajib disiram tiap pagi disiram. Sampai dia nanti ini keluar bunga menjadi mekar menjadi buah. Nah, setelah buah sebesar jagung baru dipupuk ulang. Iya. Nah, dipupuk ulang menggunakan MKP dan Kero 3 sampai Verasion ya. Nanti iya, Verasion itu perubahan warna. Jadi ini anggur hitam anggur merah merona. Ini anggur panjang-panjang nih. Ini anggur lonjong, namanya Carnival. Impor. Semuanya impor, Pak. Saya nggak jual lokal. Lokal untuk bonus. Pahit Pak ya. Enggak. Jadi untuk batang bawah. Nah, ini lokal nih. Ini lokal. Interest, ya? Ini impor. Buat stok. Nah, interestnya impor. Jadi begitu dia nanti Verasin berubah warna, kita hentikan pemupukan, hanya disiram sedikit-sedikit aja. Karena kalau kebanyakan nyiram, beberapa anggur yang berkulit tipis dia akan jantar, pecah. Kalau berlebih air, Boronnya tetap dipakai Pak. enggak. Oh, enggak. Berarti boron. Begitu Verasin perubahan warna, dia dari hijau berubah warna, berarti tidak dipupuk, dihentikan pemupukan. Ini berlaku untuk anggur umur di bawah 2 tahun. Setelah 2 tahun, mau dipupuk mau enggak tetap berbuah. Jadi nggak usah pakai ilmu yang sulit-sulit, asal potong-potong buah. Bahkan dipotong di pot pun berbuah kalau udah umur. Kalau udah 2 tahun. Oke, Pak. Kalau udah lama dia gampang buah. Setelah berbuah, ciri dari mulai Pak pruningnya itu 2 kali apa sekali aja Pak? Sekali, Pak. Sekali aja. Kalau Sekali aja. ya kalau gagal biasanya berarti nutrisi belum cukup. Kalau mau nih kita potong ya, terus dia nggak keluar bunga nih, keluarnya hanya daun. Artinya nutrisinya kurang. Pemupukannya kurang sabar kita. Ada nggak pohon anggur yang yang nggak bisa berbunga? Ada kasus? Ada, Pak. Lokal untuk banyak. Kalau yang Lokal impor. Pak, dari mulai tanam sampai dengan berbuah di awal berapa lama Pak? Oke, untuk jenis anggur-anggur yang mudah berbuah rata-rata 6 bulan. 6 bulan buah Ya, pertama. tapi kalau gemuk 4 bulan sudah berbuah. Kalau gemuk ya. Tapi kalau normal 6 bulan. Kalau kurus berbunga dari bibit. dari bibit, dari mulai nanam, tanam. nanam. Iya. Dari bibit nanam sama ini tetap pasti lah. Setelah terus nanti bisa dipanen di umur berapa dari Biasanya dari umur 8 bulan 9 bulan kan dia 3 bulan. tanam. Iya. 3 bulan. Setelah itu dipanen. Setelah panen tidak dibuahkan dulu. 1 bulan berhenti dulu, dipupuk lagi, digemukkan lagi. Itu dibotakin lagi apa? Bentar dulu, setelah dia
dia ini begitu panen kan daun udah kemana-mana nih, Baik. udah seperti ini lagi. Baik. Nah, dipupuk NPK supaya dia ibarat kata orang supaya sehat dulu. Oh, selama Sebulan aja nggak lama. sebulan Ya. setelah buahnya diambil, dikasih pupuk Pupuk itu sebulan, baru dibuahkan kembali. dibuahkan langsung. Iya, jadi Sebulan nggak berapa ini, kali? Pupuknya sebulan berapa kali? Kali ya. 4 kali, Pak. 4 kali. Empat kali. Minggu sekali berarti ya. Tiap hari sekali. sampai Sebulan 5 sekali. Pak. Pakai yang tadi 10 butir itu. Iya. Per minggu 10 butir aja. Butir. Nah, setelah itu kalau dia udah gemuk ganti MKP Kero 3. Oke. Nah, nanti nggak usah nunggu lama-lama, biasanya 2 minggu udah kelihatan pucat ya, udah kelihatan tua. 2 kali 3 kali pembuahan. Berarti setahun 2 kali ya? Bisa 3 kali. Oh, bisa Ya 3 kan kali. ini umur di bawah 2 tahun, kalau di atas 2 tahun potong di mana aja dia keluar buah. Oh. Karena udah umur kan, udah dewasa, jadi nggak usah pakai ilmu, bahkan dibiarkan pun dia berbuah. Oh, Kayak Jupiter nih nggak dibuahkan pun dia keluar buah karena umurnya udah 2 tahun. Ini Jupiter ini nggak dibuahkan dia tetap keluar buah walaupun dia nggak Jupiter gua maksimal. buka sendal. Dia buahnya tidak maksimal. Dia buah Oh, Jupiter. Jupiter buah terkecil anggur impor. Ini kan kurang pupuk sebenarnya. Bukan. Bukan Pak, ini memang jenisnya Memang anggur jenis kecil, Pak. untuk minuman keras. Pak, ini kan yang di pohon gini. Kalau yang di para-para perlakuannya hampir sama. Mohon maaf, Pak. Sama aja. Jadi yang di bawah para-para Iya. nggak dipotong-potongin? Enggak Pak, ini para-para. Oh, batangnya yang mana nih? Ini dia. Oke, kita ke para-para sana contohnya. Ini kan di pot. Nah, ini di pot ya. Potong sini dia keluar tunas bawa bunga. Ini seminggu lagi kelihatan bunganya. Intinya dipotong di tunas yang paling besar Pak, Gede, ibutnya. kalau Ibutnya tunasnya paling kecil dia nggak keluar bunga, keluarnya daun. Jadi pilih Oh. mata tunas yang gede-gede ya, mata tunasnya gede, mata tunas bat tadi. Oke sekarang, nah tapi kalau dia temukan, tembuk maksudnya dia bisa buah berbuah. Ini contohnya. Ini Bu, biar paham. Ini tanpa biji jenis Ara 15. Ini nanti gede-gede, cuma nggak akan cepat gede karena kita biasanya utalutin. Nah begitu dia gemuk, kita pilih mata tunas yang gede-gede, kita potong potong ya kan. Nah, Langsung ini keluar begitu, dia. keluar Iya. buah. Nah, keluar buah. Baik, ya. Itu berbuah segede-gede buah buni. Ini para-para. Ini pohonnya. Pohonnya. Begitu kita naik ke atas, saya udah gemuk, udah dikasih NKP kami 3 sebulan. Daunnya udah neko-neko kan. Habis itu baru sini terus Oh, ini banyak. dia keluar bunga. Kita potong dulu. Nah, mohon maaf ini kita potong. Terus keluar tunas 1, 2, 3, 4, 5, Oh, 6. iya. Inilah hebatnya para-para dibanding yang sistem berdiri. 1, 2, 3, 4, 5, Padahal 6. dipotong di sini, Oke. dipotong sini. Terus dia keluar tunas. Nah, ini bunganya 1, 2. Oh. Berapa lama nih keluar tunasnya? 1 minggu, Pak. 1 minggu keluar tunas. Oh, di sini tunas airnya dipotong juga. Iya, Pak. Oh, semua tunas Iya, air sebelum pembuahan tunas air dibuang. Nah, kalau nggak dibuangin dia nggak akan keluar buah karena Nah, buah iya betul. ini tunas air Pak. Nah, ini tunas air. Kan ada tunas air lah yang kan besar tapi nggak bunga, dia yang meneruskan perjalanan berikutnya. Nah, ini tak kasih contoh. Ini kan batangnya batang hijau yang dipotong ya, batang keras maksudnya, batang keras berwarna hijau. Ini batang coklat ya, kita potong. Begitu kita potong, dia keluarnya lama. Ini baru mau keluar, ini sudah menjadi Yang keras yang bukan yang hijau, bukan coklat. Baik. Bukan yang coklat yang dipotong, tapi yang batang keras nih. Dia nggak hijau, nggak hijau, nggak coklat. Iya. Nanti panjang-panjang Pak. Pensil itu dari ini. Ini Pak. Segede jari. Oh ya ini pensil. Ini batang pensil bener. Ini kalau dijadikan pensil sama. Nggak bisa dijadikan Iya buah, pembuahan ya? betul. Pak, terus buah penjarangan buah itu kalau Oke, saya lihat nanti seperti setelah apa? menjadi buah, kan nanti ada buah yang mengarah ke dalam, dia nekuk ke dalam dibuang. Karena nanti kalau dia ke dalam, dia akan kegencet yang dari luar. Kalau untuk anggur-anggur jenis berkulit tipis, dia akan kegencet dan pecah. Nah, pecah berair menyebabkan datangnya lalat buah. Tapi kalau dia nggak pecah, nggak akan datang. Kalau dibungkus apa apa Pak? Nggak apa-apa. Nah, jadi Katanya penjarangan itu dipotong-potong. iya setelah jadi buah ya Pak, bukan bunga. Setelah menjadi buah, Kalau nggak dijarangin cuma dibungkus Pak, apa? nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Berarti bungkus Ya, Cuma iya, buahnya nggak nanti nggak maksimal. nggak gede. Enggak gede. Nah, ini contoh yang penjarangan Dixon. Nah, kayak gini nih bagus. Oh, Ini kan kelihatannya jarang-jarang udah penjarangan nih. Itu bakal besar-besar ya. Tapi nanti setelah segede jempol tangan, kan nanti kan segede jempol tangan bahkan gede lagi. Ini akan kelihatan penuh.
Ini buahnya sedikit ya Bu. Ini Oh, maksudnya Bapak potong di sini ya. Heeh. tadi ya? Nih, tak potong. Tapi ini nggak pembuahan Pak, ini cabutan. Jadi pohon gede saya cabut, saya pindah situ. Oh, Baru dipindah 2 bulanan. Pak, ini dikasih perlakuan pupuk nggak? Enggak, ini udah saya pupuk lagi. Saya pupuknya ini kan karena saya nggak pembuahan, saya pupuknya NPK. Oh, Supaya dia subur. Nah ini kelihatan subur, ditandai dengan banyak sulur. Nah ini anggap aja galang ya. Semut. Ini yang buahnya panjang apa ya? buahnya panjang ya. Jenis-jenis insek hijau. Caranya biasanya pakai tetek. Sama ini 3 meter. Assalamualaikum. Ya. Mohon dikoreksi. Saya karena saya tidak bisa menahan nafsu sama kak beliaunya. Pertama pilihnya renggang per 2 meter, berujungnya ya boleh Saya sering nonton. Monggo, yang saya terangkan tadi ilmunya dari beliaunya, saya mencetak aja. Ya. Jadi lu berarti foto. Ya. Satu. Dia seedless tanpa biji. Pernah. Ya, saya punya pohon yang unik. Varigata? Bukan. Pohonnya nanti unik buahnya. Oh, Markisa Jumbo. Nah, Mana tuh Pak? Oh ini Markisa. iya, Markisa itu lagi mau buah. Nah, ini yang saya kembangkan. Varigata. Varigata. Addressnya nanti saya kirim. Susah buah. Buat hiasan aja. Oh gitu, nggak buah kan? Oh nggak berbuah itu? Yang saya baga-bagain terang merah. Ah. Baru nanam juga terang merah. Tapi kalau dikawinin berbuah nggak itu? Dikawinin ya, kawinin gimana caranya bingung. Oh iya. Kawinin berarti yang atas dong, yang buah. Oh iya ya. Nah, Benar ya. Betul betul. Oh iya benar. Ya. Ini Bonaparte dapat buah nggak mas? Merah. Bonaparte, ini baru hidup lagi. Kemarin sempat dia setengah mati. Baru hidup ya. Bonaparte. Ini mahal dulu, 2.200.000 dulu. Wih. Apa ini? Bibitnya Bibitnya. satu. Sekarang ada yang mahal namanya New Shine Muscat 2 juta. Oh naik lagi? Iya. Kemarin sudah setengah, kemarin naik Unggulannya lagi. apa Pak? Nggak ada yang punya. Barang langka. Barang langka. Buahnya sama aja. Sama aja. Ya, buah. Cuma kan gaya gitu. Sama Bonaparte waktu dia buat 3 doang. 3 ya kan banyak tamu, begitu tamu pulang buahnya mana? Ya, itu biasa. Bisa. Ini loh yang ini. Yang Varigata. Varigata. Kalau ini mah gampang. Ini murah. Anggur Jepang, dari Jogja. Ini terang merah ini yang nanti insya Allah akan viral. Terang merah. Terang merah ini manis gede-gede. Dia merah bagus. Terang pesisir namanya. Ya. Waalaikumsalam. Oh, mau ngobrol pribadi? Oh enggak. Oh iya. Ini ketemu Kang Warso dulu, ahlinya anggur dari Cilacap. Rapati Pam. Ini lagi dikoreksi. Jarang-jarang Pak. Jarang-jarang ini. Ini Udah habis mobilnya isi sumber. langsung bertugas. Apa gak capek-capek itu kakinya? Kemarin habis dihabisi Mama Dede, itu Iya. sayangnya video saya terputus. Mau tak bilangin lahir Agustus, tapi pas musim kering. Jadi gini, Mama Dede pas akhir bulan Agustus, pas musim basah ya kan hujan terus. Nah, ini Pak, udah buah juga. Warnanya merah-merah. Dia merah muda, favor. Ini gampang. Ini kurus-kurus pun dia berbuah. Iya ya banyak ya. Cuma sayangnya dia nggak manis. Asam. Harus ditambah telur banyak. Kacel banyak. Oh gimana? Favor nggak manis. Enggak. Emang pernah nyoba favor di sana? Lah iya tak? Mana interestnya? Kasih. Belum ada interestnya. Kalau yang nggak manis nggak usah. Ini hiburan seneng. Anggur ini betah. Lebih sulit.
Oh, teralis nggak bikin pegal. Parah-parah. Parah-parah kalau biar nggak terlalu ini jangan terlalu tinggi. Oh, Nanti kalau pas perjalanan juga tangannya. capek. Tapi kalau cuman deket sih enggak. Oh, bukan malah lebih lebat ya lu parah enggak juga ya? Oh, Sama untuk teralis atau para-para cuman beda di perawatan aja. Berarti Donya hobinya pakai tralis kan. Kalau saya para-para, karena kalau para-para itu bergelantungan seneng saya lihatnya. nggak parah-parah Pak. Nggak apa-apa. Terus dia untuk memperbanyak cabang tuh enak gitu kan kemana-mana. Kalau tralis kan hanya di tralis saja. Tapi kan kalau tanahnya luas, beliaunya kan membuka kebun. Ya enaknya tralis. Kalau para-para pegel nih, leher bisa gini terus jadi panjang sepenuh. Oh, kalau kebun luas teralis. Tralis ya. Kalau kebun luas para-para ya pengkor. Apalagi tinggi harus naik turun tangga capek kan. Sudah dibuktikan ilmunya beliaunya di Pak Ipul Barber sistem tralis itu kalau panen mungkin gini, dia ngambil buahnya di bawah, dia bikin tiga sap ya. Dari buah di bawah, tengah, atas itu buahnya waktu itu bitter yang saya bilang satu RW makan semua itu bitter. Terus tran, inel gampang, termasuk julian tadi banyak. Kalau potnya Pak, ini bagus besar. Terus ditambah lubang samping-sampingnya. Tapi lubangnya jangan gede kayak itu ya. Karena ini waktu itu tak pendem di tanah. Sekalian di sini ada jual gini-gininya. Oh, di Mega Baja. Mega Baja. Iya, ini Dipesan lah terus ada bukan datang delivery, Pak. Jadi di Mega Baja datang semuanya ada. Ini ada. Oh, Kalau pengen gaya pakai aluminium. kalau masih belajar Pak. Iya. Mega Baja ya di Shopee ya, Shopee. Mega Baja gede-gede itu orang beli besi. Kuat ya dijual. Nah, ini Julian. Kebanyakan buah nggak gitu? Kalau itu satu secapang satu jempol. Satu cabang satu jombol aja. Cabang yang itu. Cabang hidup. Mega Baja ya. Kan kalau banyak makin bagus. Di sini ya. Iya. Setelah panen dia stuck. Kebanyakan enggak? Itu enggak. Enggak terlalu ya. Ini langsung berbuah ya, keluar bunga ini cakep. Ini kembang jadi semua nanti. Jadi semua. Langsung keluar bunga. Bawaan entrance-nya, Pak. Oh. Ini kalau kayak gini dia langsung dibungkus langsung semuanya, dia langsung keluar sendiri apa gimana? Yang mana? Ini kan mau nyetek nih, Awas-awasnya. iya enggak ini gini. Berarti ini plastik ditutup plastik dia keluar ya, ngedorong plastik. Parafilm namanya. Oh, apa parafilm ya? Itu adanya di? Banyak Yon. Oh ya. Ini kalau udah profesional ini lebih sulit. Nyonya Maksudnya lebih jaminan untuk hidupnya lebih kecil ya daripada yang hidup langsung disambung kan dia akan makanya kalau mudah-mudahan bisa ngurus ya kan gitu. sambung. Tapi kalau misalnya toh udah hidup ada akarnya terus maksudnya dari Dipotong. sini nggak apa-apa. Eh, Kayak gini. ada yang jadi ada yang enggak jaminan, semua tidak jaminan. Jaminan karena kita nggak tahu dia keluar akar apa enggak. Pak ini kalau kayak gini bisa ini mulus apa gimana? Ini kan udah keluar bunga tuh. Maksudnya ini bakal. Oh enggak, ini PHP Pak. Oh PHP. Orang jualan begitu tuh, udah dikasih bunga, ya mati lah. Orang masih kecil. PHP. Tapi itu bakal tumbuh ya kalau ini ya. Ya tumbuh masih hidup dia. Ini menunjukkan bahwa dia ini mudah buah. Oh begitu. Nah kalau tumbuh lokal gini dibuangin. Oh itu lokalnya ya. Dibuangin. Iya iya. Ini kalau ini enggak jaminan dia tumbuh bagus enggak jaminan. Iya iya. Nunggu sampai berapa bulan ada? 2 bulan. Nunggu ini. Maksudnya Nunggu karena nggak ada jaminan. Sekarang kira-kira kalau apa ada jaminannya apa 3 bulan itu pensiun nggak juga. maksudnya buahnya ini enggak jaminan Oh, untuk buahnya, hidup. bunganya. Ini hanya PHP. Setelah dia tumbuh panjang dia ini rontok. Kalaupun ini jadi biasanya dia stuck. Iya. Bukan jaminan, ini kan udah hidup. Yang maksudnya bunga ini yang tidak jaminan. Kalau untuk hidup mungkin dia udah oke mungkin ya Udah hidup oke, ya. udah hidup nih.
Ini batangnya bagus gede. Iya. Itu berapa duit kayak gitu? Ini 100. Yang mending ini ngapain ini baru tumbuh? Iya sih, iya. Kalau kena air hujan rawan ya, Pak? Enggak. Oh. Enggak bagus. Air hujan enggak masalah. Yang penting poros medianya. Ya empuk medianya. Kalau medianya keras Keras dia. ya? Oh. Terus di atas nanamnya jangan di bawah. Nanamnya kalau di tanah jangan sama dengan tanah sebelah kanan Oh kirinya. iya. Harus tinggi kayak gini. Ini anggap aja contoh di tanah tapi dia di kota. Nah ini contoh di tanah tapi di kota. Ini contoh-contoh aja. Nah, itu contoh di pot ditangkringin. Kalau nggak dengerin kenapa? Ada. Kan dia lembab. Iya, lembab menyebabkan pertumbuhan lambat. Jadi kalau dia nangkring kan otomatis udara keluar masuk ke media. Pak itu kan saya kemarin beli online ya. Iya. Udah 3 kali ya. Saya kalau tahu mungkin langsung sini kan ada pasar minggu deket, ya kan? Baru tahu. Itu begitu udah segede gini nih sekarang. Saya juga nanam di lantai 4 ya di kantor. Iya. Ya. Jenis Ya apa new apa gitu ya? Kan ada gini-giniannya. Bekonur new. Nah, kayak gini nih. Kalau bekonur new dia gampang buah. Enggak, maksudnya jadi ceritanya ada giniannya. Iya. Tapi setelah berbuah, Beda. buahnya segede-gede buni. Nah, itu kesalahannya gini nih. Waktu beli bibit yang impornya mati. Nah, tumbuhnya yang lokalnya. Nah, itu jangan jangan berkecil hati ya. Nanti potong. Tunggu tunas baru, setelah tunas segede ini, nanti main ke sini minta ujungnya saya kasih, nanti disambung. Seperti ini cara nyambungnya. Nah, ini contoh nih. Nah, ini kan sambungannya di sini ini banana. Ini sambungan di sini. Ini tumbuh tunas baru lokal. Lokal nih. Nah, supaya hemat, kita sambung lagi dengan varietas lain. Nanti buahnya bisa bermacam-macam. Oh iya. Iya lah Pak. Nanti ini kan arah 29 anggur merah. Ini anggur hijau. Nanti buahnya bisa merah apa? Hijau. Udah. Ini punya saya di sana udah segede-gede gini nih batangnya. Iya. Cuman Berapa karena pohon? buahnya segede-gede buni. Berapa pohon? Ada 2. Sama dua-duanya. Potong aja segini ya, setinggi 1 meter. Nanti sisakan 3 tunas. Nanti dia akan tumbuh tunas baru setelah 1 bulan. Iya. Setelah 1 bulan. Nah, setelah segede ini tunasnya 3 aja, jangan banyak. Kalau lebih dia nggak bagus. Nanti dipotong, kira-kira motongnya ya. Kalau ini sisakan 2 daun, 1 daun. Mata tunasnya dibuang terus potong sini. Dibelah, dimasukkan anggur impor. Ini contohnya nih. Iya. Nanti dia akan tumbuh. Oh ini Tunas baru. dibungkus semua pakai plastik ya sampai ke atas. Sampai ke atas karena dia senyawa karbon tinggi, kalau nggak dibungkus kering. Terus ntar keluar tunasnya dia ngedorong sendiri. Iya, betul. Oh iya. Mendorong sendiri. Nggak perlu kita hanya bantu doa aja ya Allah. Iya. Siap.